Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami praktikan dari Laboratorium Simulasi Komputer UPN Veteran Jawa Timur. Di sini kami akan praktikan modul 4 tentang software. Next. Ini dengan anggota kelompok, saya Rafida Amelia Anastasia dengan IPM 20032010171 beserta partner saya dengan nama Dirjis Erlangga dengan NPM 20032010167. Di sini kami membahas studi kasus mengenai simulasi program dinamis produksi tepung terigu menggunakan software Stella. Pendahuluan. Pendahuluan, tepung terigu mengandung komponen gluten yang membedakan dari tepung-tepung lainnya. Gluten adalah protein yang bersifat lengket dan elastik yang bermanfaat untuk mengikat dan membuat adonan menjadi elastis sehingga mudah dibentuk. Produksi adalah proses suatu kegiatan mengubah barang atau jasa menjadi barang atau jasa lain. Produksi merupakan kegiatan mengubah input menjadi output yang dimana isinya seluruh aktivitas atau kegiatan menghasilkan barang dan jasa, serta kegiatan-kegiatan lain yang mendukung atau usaha untuk menghasilkan produksi tersebut. Simulasi adalah replika proses operasi dari sebuah kondisi sesungguhnya atau sistem dari waktu ke waktu. Simulasi adalah konstruksi dari suatu model dan menggunakan model secara uji coba untuk menelaah suatu sistem. Simulasi telah banyak digunakan pada berbagai macam penelitian dan terbukti dapat memecahkan suatu masalah. Simulasi dapat menghemat waktu, biaya, tenaga karena tidak perlu langsung mengimplementasikan suatu percobaan ke kenyataan, tetapi bisa melalui simulasi terlebih dahulu. Next. Berikutnya, Stella adalah singkatan dari System Thinking, Experimental Learning, Laboratory with Animation. Stella adalah software bahasa pemrograman visual yang menggunakan prinsip model dinamis yang berorientasi objek. Simulasi Stella adalah alat yang memfasilitator dalam menganalisis untuk merancang model sistem secara akurat. Kemudian dilakukan verifikasi dan validasi model simulasi. Verifikasi adalah langkah untuk mengetahui apakah model simulasi yang telah dibuat dapat berjalan sesuai spesifikasi yang diinginkan. Verifikasi data dilakukan dengan teknik animasi, di mana operasi yang berjalan di dalam sistem sesuai dengan kondisi nyata dan sesuai dengan asumsi yang telah dibuat. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Metodologi sistem dinamik digunakan untuk memecahkan permasalahan perusahaan pada bidang industri. Sistem dinamik merupakan suatu metodologi untuk mempelajari permasalahan di sekitar yang melihat permasalahan secara keseluruhan. Metodologi ini tidak seperti metodologi lain yang mengkaji permasalahan dengan memilahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan saling membatasi. Pengambilan data menggunakan data sekunder atau data historis. Simulasi dilakukan menggunakan software Stella, dikarenakan Stella dapat digunakan untuk pemodelan visual yang membolehkan kita untuk melakukan konseptualisasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamik serta dapat menghubungkan dua sistem yang berbeda dalam satu ruang lingkup. Dan pembangunan modul-modul yang terdapat pada software Stella mudah dipahami. Selanjutnya ada tahap pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu berupa data kuantitatif. Yang pertama ada persentase peningkatan data persentase peningkatan permintaan. Kedua, data persentase penurunan permintaan. Selanjutnya ada data peningkatan pemakaian, data penurunan daya beli, data konsumsi tepung terigu, data produksi tepung terigu. Kemudian ada data komposisi penggunaan bahan baku, data persiapan produksi,
Data stok gandum, data bahan baku rusak, data presentasi kerusakan, data produksi tepung terigu, data presentasi peningkatan produksi gandum, dan data jumlah permintaan. Kemudian ada pun data yang digunakan pada tahap pada kumpulan data dan lain, yaitu dengan data yang diasumsikan sejumlah 300.000. Kemudian asumsi stok bahan baku tepung terigu sebanyak 6.000. Kemudian ada nilai persentase penurunan sebesar 1%, persentase peningkatan pemakaian 6%, persentase peningkatan produksi 1%, dan persentase kerusakan 5%. Berikut adalah model simulasi dari persediaan dan produksi tepung terigu. Model dibuat dari program Stella. Di sini dapat terlihat bahwa pada jumlah permintaan, penurunan daya beli dapat juga dipengaruhi oleh mempengaruhi persentase penurunan, dan peningkatan pemakaian dapat juga dipengaruhi oleh persentase peningkatan. Jumlah permintaan juga dapat dipengaruhi dari peningkatan pemakaian dan juga dapat dipengaruhi oleh penurunan daya beli. Begitu juga jumlah permintaan dapat dipengaruhi oleh konsumsi tepung. Kemudian konsumsi tepung dapat mempengaruhi stok tepung terigu, sehingga produksi tepung dapat mempengaruhi stok tepung terigu, sedangkan untuk produksi tepung dapat dipengaruhi oleh komposisi penggunaan bahan baku. Kemudian produksi tepung dapat dipengaruhi juga oleh stok gandum atau stok bahan baku, dan stok bahan baku dapat dipengaruhi dengan stok bahan baku yang rusak dan juga produksi gandum. Sedangkan produksi gandum dapat dipengaruhi oleh persentase peningkatan produksi gandum. Sedangkan pada jumlah bahan baku rusak dapat dipengaruhi oleh persentase kerusakan. Berikut ada tahap pengolahan data, di mana di sini terlihat bahwa pada pengolahan data ini kita yang pertama melakukan studi pustaka dan juga studi lapangan. Dari studi tersebut kita dapat menghasilkan perumusan masalah dan menentukan batasan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat dari penelitian. Adapun 14 data yang harus dikumpulkan dari persentase peningkatan permintaan hingga jumlah permintaan. Kemudian adapun pengolahan data, yaitu menggunakan software Stella dan memverifikasi data. Jika valid maka pengolahan data dapat dilanjutkan, dan jika tidak valid maka akan kembali pada proses pengolahan data pada software Stella. Kemudian hasil dari pengolahan tersebut dibahas dan dianalisa. Kemudian kita dapat menyimpulkan dari hasil analisa tersebut dan memberi saran untuk penelitian. Selanjutnya hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Yang pertama ada validasi model GraphPad model simulasi produksi tepung. Pada grafik di samping dapat disimpulkan bahwa dari bulan Januari sampai bulan Desember produksi tepung terigu mampu memenuhi jumlah permintaan yang ada ditunjukkan oleh grafik berwarna biru. Hal ini dikarenakan stok gandum produksi gandum dan persiapan produksi dan konsumsi tepung terigu mampu mencukupi sehingga proses tersebut dapat terus dilakukan. Juga ada table pad simulasi produksi tepung terigu. Pada proses produksi tepung terigu dengan bahan baku yang digunakan adalah gandum dengan komposisi 100%, serta berdasarkan tabel pad di samping bahwa jumlah permintaan tepung terigu pada bulan Januari hingga Desember berbanding lurus dengan stok gandum. Artinya dari produksi tepung terigu mampu memenuhi jumlah permintaan dikarenakan jumlah permintaan lebih kecil dari stok gandum yang digunakan untuk proses produksi. Yang selanjutnya kesimpulan, pada PT Mawar Melati kita merupakan perusahaan yang memproduksi tepung terigu yang memiliki kapasitas produksinya dipengaruhi oleh beberapa variabel. Agar kapasitas produksi tepung terigu pada PT Mawar dapat memenuhi permintaan pada tahun kedepannya, maka dilakukan suatu penelitian dari hasil pengolahan data menggunakan software Stella dengan output GraphPad dan TablePad. Didapatkan hasil bahwa jumlah permintaan produksi tepung terigu dan stok gandum berbanding lurus dari bulan Januari sampai bulan Desember. Untuk jumlah permintaannya sebesar 3.500
sampai 5.131 unit. Stok gandum sebesar 6.000 sampai 10.262 unit. Jumlah stok tepung terigu sebesar 600 gram sampai 14.660 gram. Produksi tepung terigu sebesar 0,00 unit sampai 9,075 unit dan konsumsi tepung terigu sebesar 6.000 unit hingga 9.773 unit. Dari hasil ini dapat didapatkan bahwa produksi tepung terigu mampu memenuhi jumlah permintaan. Hal ini dikarenakan produksi tepung terigu mampu memenuhi jumlah permintaan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Persiapan tepung terigu mampu memenuhi jumlah permintaan karena stok gandum dan persiapan produksi mampu memenuhi kebutuhan produksi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan model dari program Stella. Nah, pertama di sini kita membuat dulu model-model entity-nya seperti dari jumlah permintaan, stok tepung terigu hingga stok gandum. Kemudian pada setiap poin-poin seperti yang penenggaran dan stok ini step persegi ini merupakan lambang dari stok, begitu juga pada untuk yang lingkaran merupakan lambang dari konverter dan masing-masing memiliki nilai seperti ini. Oke. Kemudian jika semuanya sudah dimasuki dengan nilai, kemudian kita run dan akan menghasilkan dua macam tabel, yang satu berupa graph pad dan yang satu berupa table pad yang dapat digunakan sebagai sumber analisis. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang penggunaan program Stella. Kalau maaf, terima kasih.